Oke, jadi kamu tahu nggak sih, Dek, sebenarnya kan kamu tuh punya waktu nggak banyak kan kalau misalnya ngerjain soal tuh. Paling berapa? Semenit paling ya? Ya kan? 30 detik untuk baca teks, 30 detik lagi untuk ini. Oke. Jadi teman-teman boleh banget nih, aku mungkin siapapun ya boleh menjawab pertanyaan pertama sama kedua. Jadi I give you 30 seconds untuk ngebaca ini. Pastikan kamu tahu apa solusi dan juga konfliknya gitu ya. Silakan kasih waktu 30 detik ya guys ya untuk membaca sekaligus juga menjawab. Jadi mungkin sekitar 40 detik kali ya dengan menjawab dan juga membaca. Silakan aku kasih waktu. Dipahami betul-betul konsepnya apa. Ya. Oke, waktunya habis. Mungkin teman-teman ada yang mau coba jawab pertama, inti bacaannya kira-kira apa? Silakan, siapapun boleh. Boleh? Silakan. Kenapa tuh? Silakan Muhammad Akwamud Thorik. Gila, keren banget namanya. Are you from NTB? Wow. Ya Kak, benar. Silakan. Kenapa CD? Silakan deh. Boleh jelasin nggak? Kalau menurut aku sendiri sih karena ada ini apa namanya kalimat yang bilang sehingga angkutan perkotaan atau angkot akan dicampur menjadi satu dalam angkutan pedesaan atau angkudes. Jadinya menurut aku sendiri sih jadi gitu Kak. Oke, thank you buat tanggapannya. Thorik, ada lagi tanggapan lain teman-teman? Atau sepakat atau ada yang kayaknya bukan itu deh gitu. Ada yang mau kasih tanggapan nggak? Oke, B. Kenapa B? Silakan Dirzi langsung aja bisa on mic. Silakan jelaskan kenapa kamu pilih B. Kenapa D? Silakan D. Dikasih tahu alasannya apa. Karena? Iya teh. Iya, gimana? Kenapa kamu pilih B, Dirzi? Karena alasannya teksnya ini menekankan bahwa Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap apa itu teh pesanan angkutan umum. Oke, sebenarnya makasih banyak ya. Sebenarnya antara B atau C itu sebenarnya mirip-mirip ya, tapi memiliki hubungan. Tapi guys, sorry banget jawaban kalian kurang tepat. Kenapa? Karena dia nanyakan inti bacaan. Jadi inti itu selalu mengacu kepada paragraf yang di awal-awal ataupun di akhir biasanya. Jadi jawabannya itu yang A. Kenapa? Karena udah jelas tersurat dituliskan bahwa mereka telah melakukan kajian terhadap penerapan angkutan di daerah tersebut. Gitu. Jadi udah terjiplak banget nih sebenarnya intinya. Betul ya? Sepakat nggak kira-kira sama Nelly? Atau ada yang mau menyanggah? Sepakat. Sepakat ya guys ya. Gimana, Thorik? Sebenarnya bingung sih Kak tadi antara A atau C, tapi nggak apa-apa pilih aja tadi. Iya, sebenarnya kan dia konsepnya kan peleburan deh, tapi kita pastikan apa gini. Oke, ini keywordnya, ini kata kunci, ingat ya. Ingat ya, ini mungkin boleh buat notes saja. Ketika ada sebuah kalimat yang benar-benar ngejiplak apa ya istilahnya, ngejiplak sebuah pilihan daripada paragraf, itulah jawabannya. Oke? Tahan ya deh ya. Ketika ada yang ngejiplak itulah dia. Tapi ketika nggak ada yang mirip kata-katanya, tapi kayak ada sebuah kesimpulan daripada paragraf tersebut, itulah jawabannya. Kayak gitu. Nah ini kan ngejiplak beneran banget ya. Betul ya? Betul? Apa aku kurang jelas menjelaskannya? Jelas. Jelas ya? Oke, makasih. Lanjut kedua ya. Kenyataan yang nggak berhubungan. Berarti kalau yang pertama berhubungan nggak, Dek? Berhubungan ya. Yang B berhubungan nggak? Naik angkutan lebih dari satu kali untuk menuju pusat pemerintahan. Berhubungan nggak? Iya, berhubungan. Kenapa?
Kenapa Laila? Silakan Laila. Kamu mau kasih pendapat nggak kenapa yang B itu berhubungan? Karena dari teksnya, para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berganti angkutan untuk sampai ke kota. Jadi- Berarti 2 kali. Ya, Betul, pinter. Kalau yang C, berhubungan nggak? Emang ada istilah mahal-mahalan? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau yang D kan dia jumlahnya betul ya. Ada perubahan, Iya. tapi dia nggak ngasih tahu kan betul ada perubahan. Kalau yang E dia penumpang semakin berkurang sehingga banyak angkutan yang tidak beroperasi. Ini betul nggak? Nih semakin sepinya penumpang, betul ya? Ketika Betul. semakin sepi penumpang kan berarti dampaknya apa? Dampaknya berarti sedikit yang beroperasi, betul ya? Betul. Betul nggak? Betul nggak ya? Betul ya? Oke. Jadi yang tepat adalah yang Yang C. Yang C berarti. Oke, pintar. Paham nggak so far? Nah, gini nih, tengok nih. Kan dia gerak-gerak nih ya. Nggak gerak-gerak ya? Gerak-gerak nih. Iya, kalau di ini tuh dia nggak gerak-gerak tahu. Nah, mungkin bisa lanjut baca dulu kali ya, yang ini. Sebelum kita lanjut, mungkin boleh baca yang ini dulu deh, silakan. Aku kasih waktu 30 detik ya untuk membaca ayat saat ini ya. Aman kira-kira? Suaraku masih masuk nggak ya sobat? Masih Kak. Masuk Kak. Oke, mantap. Silakan. Kalau nanti udah boleh disampaikan ya biar aku bisa move. Jadi di sini itu dia ngejelasin bahwa ya ada beberapa naskah lontar ya berisi ajaran akhlak, cerita falsafah, adat tradisi ini berdasarkan pada acara khitanan, kemudian juga potong rambut dan seterusnya. Udah ini, biar aku geser dulu. Oke. Nah, ini. Nah, ini dia nih, begini nih, kalau Zoom tuh agak. Nah, kira-kira ide pokoknya apa ya teman-teman? Atau mungkin aku mau balikkan dulu ke pertanyaan sebelumnya? Atau udah ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, langsung aja diterobos. Kira-kira jawabannya Pak? Yakin, kekayaan yakin. Emang apa kekayaannya? Coba yang A itu kenapa tadi ada yang jawab A, ya ada juga yang jawab B. Kira-kira alasannya apa? Aku butuh alasan. Mungkin dari Udah jelas Ya, di silakan sini yang- naskahnya. gimana Nasrullah, silakan. Ada kekayaan, emang dia nyebutnya kekayaan kok. Memiliki kekayaan seni budaya yang beragam. Betul dia memiliki kekayaan, tapi kita mungkin bisa lebih ke spesifiknya kekayaannya apa kira-kira? Salah satu di antaranya adalah naskah lotar atau takepan yang masih dengan disimpan masyarakat. Betul. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu adalah yang B ya. Kenapa? Karena gini deh. Bentar ya, aku geser dulu. Nah, karena betul sekali kata Rasulullah itu dia kekayaan. Tapi kekayaannya apa? Kalau kata si Torik betul, si B kekayaannya adalah pembacaan adanya sebuah kebudayaan pembacaan naskah lontar sebagai tradisi di Lombok, gitu ya.
Paham kira-kira Nasrul sama teman-teman yang lain? Paham gak? Paham ya? Jadi ingat guys, ingat ya, ini keyword. Mungkin boleh dibuat buat jenis sekalian. Yang pertama tadi kan ada 3 poin yang kita perlu tahu, yaitu apa, konflik dan juga solusinya apa. Kemudian yang kedua, pastikan dia itu ketika ada yang emang merupakan tulisan yang mirip dengan paragrafnya, berarti itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, kalau ditanya terkait dengan ide pokok atau inti, pastikan teman-teman membuat jawaban yang sangat spesifik, gitu ya. Kekayaan betul, tapi ada nggak yang lebih spesifik lagi? Yaitu si pembacaan naskah lontar, gitu ya. Paham kira-kira sobat? Paham ya? Gampang ya? Lanjut lagi ke inti. Kira-kira intinya apa? Silakan, ada yang mau bantu aku jawab. Ingat, tadi ada naskah lontar, berarti nggak jauh-jauh sama istilah itu. Berarti, iya, betul sekali. Apa ini? Kenapa kalau boleh tahu? Kan tadi sudah dijelaskan. Kenapa? Ya, silakan. Tadi kayaknya udah ada yang ngomong. Cewek tadi kayaknya, tapi nggak tahu namanya siapa. Ayo yang jawab siapa ini? Torik, silakan Torik. Kenapa, Dek? Soalnya kan dari judulnya aja kan membaca naskah lontar. Inti bacaan itu nggak jauh dari membaca naskah lontar yang berarti Bedanya A sama D apa? karena B itu nggak terlalu, B itu kayaknya nggak dibahas ya tadi naskah yang lagi. Sorry, maksud aku A sama D. Oh, A sama D. Ya benar sih, yang membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu, tapi itu kan kayak nggak jadi intinya. Tapi apakah naskah itu dibacakan dalam semua acara? Enggak, acara tertentu. Nah, betul. Jadi yang A itu sebenarnya betul. Tapi kita boleh spesifikkan lagi deh. Berarti di acara tertentu aja seperti itu. Seperti apa tadi acaranya? Ada kahitnan, ada potong rambut, ada pernikahan dan seterusnya. Jadi betul dia yang A, tapi lebih spesifik lagi yaitu di acara tertentu. Gitu ya Torik ya? Kita Paham nggak kira-kira Torik? Atau masih belum paham nih? Atau masih mau bertanya lagi? Silakan kalau misalnya mau nanya. Gimana? Torik sama yang lain kira-kira ada pertanyaan sejauh ini? Apa cukup? Mungkin boleh konfirmasi teman-teman biar aku bisa lanjut. Aman ya? Oke. Aku hapus dulu. Kalau yang nomor 5 ini kira-kira apa jawabannya? Mungkin aku mau dengar suara. Oh gini deh, biar semua aku bagi-bagi kali ya. Tapi setelah ini aja. Nomor 5 ini kan dia berhubungan dengan teks tersebut, kira-kira yang mana? Yang paling, ya berarti yang paling berhubungan. Yang paling berhubungan. Kalau tergerus kayaknya enggak ya. Kalau yang hilang juga enggak kan? Kalau tidak tertarik, enggak juga. Kalau yang D, iya jawabannya D. Silakan Ihsan, boleh jelaskan nggak D? Kenapa kamu jawab D? Kenapa San? Boleh jelaskan? Karena tadi kalau kayaknya aku lihat kayak ada yang membacanya itu si Nari itu yang membaca naskah lontarnya itu. Itu benar-benar tersurat dituliskan di teksnya gitu ya? Iya, kalau yang lain soalnya udah nggak masuk Kak. Oke, good job. Next ya, kita mau memberikan centang di beberapa kajian ini. Nah, ini gimana ya jelasinnya? Oke, di sini teman-teman boleh banget baca dulu. Nanti kita akan memberikan centang terkait dengan apakah dia benar, apakah dia salah gitu ya.
Berarti nanti teman-teman boleh baca yang tadi. Masih ingat ya? Atau masih mau baca dulu yang ini? Atau udah cukup lah ya harusnya. Kira-kira yang mana yang benar, yang mana yang salah? Mungkin yang sekarang itu kan ada 5 soal tuh. Aku mau dengar suara dari Safina, MA Safina Tunaja. Apakah di sini? Halo? Oke. Mungkin yang on cam dulu kali ya. Ada mungkin Muhammad Rogib. Halo Rogib, masih di situ? Masih Kak. Oke, Rogib silakan menentukan benar salah yang nomor 1 ya. Terus yang Hussein nomor 2, terus Nasrullah nomor 3, terus Yonik Nur Alam nomor 4, sama nomor 5 nomor 5 aku mau siapa ya? Torik boleh nggak, Torik nomor 5? Boleh Kak. Oke, silakan. Mungkin yang pertama tadi siapa yang aku panggil, boleh ditentukan dong ini benar nggak atau salah. Atau mau baca dulu teksnya lagi? Boleh Kak, boleh. Oke. Masih. Nih, silakan. Aku kasih waktu 30 detik ya. Oke, lanjut ya. Nih, silakan. Mas Rogib, kenapa? What do you think, Mas Rogib? Jawabannya salah Kak. Kenapa tuh? Iya, betul. Salah jawabannya. Kenapa? Soalnya naskah Dewi Rengganis itu naskah Dewi Rengganis itu berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Jadi bukan soal kisah Putri Bisu yang bisa bicara. Jadi salah itu. Oke, good job. Lanjut ya. Makasih Rogib. Yang dua tadi siapa ya? Tadi yang kedua siapa ya? Aku lupa, maaf. Silakan yang kedua tadi. Halo, siapa ya? Halo. Yang kedua mungkin Hikmal aja, boleh deh Hikmal. Silakan Hikmal. Halo, suara aku masuk nggak ya teman-teman? Bentar Kak. Oke, gimana Mal? Bentar. Mau baca dulu lagi? Ya, baca dulu. Oke. Sorry, kelewatan. Nih, silakan nih. Siap-siap yang ketiga tadi siapa ya? Boleh angkat tangan dulu mungkin, biar aku tahu. Yang keempat, ini siapa ya?
Ada Torik ya, Torik yang terakhir deh ya. Torik. Hussein nomor 4 ya. Nasrullah nomor 3, betul ya? Aman ya, Dek ya? Ya Kak. Oke. Silakan, udah selesai baca belum atau belum? Oh, nomor 4 Yonis. Oke, nomor 3 Nasrullah. Silakan. Oke. Udah Kak. Oke, kira-kira benar apa salah kalau berdasarkan itu? Salah. Oke, kenapa tuh? Karena dalam teksnya gak ada. Iya, betul. Nggak ada ya terkait dengan itu ya. Oke. Thank you. Makasih ya, Iqmal ya. Ya. Lanjut nomor 3, silakan Nasrullah. Gampang ya kan. Salah. Benar Bu. Oh teh. Ibu. Oh teh. Oke. Siap Bapak. Emang gue ibu-ibu ya. Oke, Benar, Teh. jawabannya benar. Oke, makasih. Apa alasannya kalau boleh tahu? Karena naskah tangkapan terus dengan beragam aksara daerah. Iya, betul. Makasih. Good job. Next number 4, maybe. Tadi siapa yang nomor 4 masih ingat? Salah. Kenapa tuh? Karena di paragraf 2 tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu. Terus? Bukan dalam beragam acara ya? Bukan. Yang mana coba? Yang paling paragraf kedua yang paling atas. Tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu. Seperti hitanan, ngurisang atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Nah, tapi dia bilang gini deh, naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut. Nah, kata beragam di sini itu berarti yang ini. Beragam itu ada hitanan, ada ngurisang, ada potong rambut gitu. Berarti dia beragam. Betul sekali pada acara tertentu, tapi dia beragam acaranya. Yaitu ada yang tadi itu kayak gitu. Sehingga benar apa salah kira-kira? Benar. Benar gitu ya. Lanjut nomor 5, silakan Torik. Salah Kak. Salah, kenapa itu? Soalnya di kalimat terakhirnya ada membaca tangkapan demi meramaikan acara yang mereka selenggarakan. Adapun upacara pembacaan naskah lontar ini terbuka untuk masyarakat secara umum. Oke, betul sekali. Yeay, good job. Oke, lanjut ya. Ini mungkin aku mau lanjut dulu. Sebelum mungkin aku bagi aja kali ya, kita bisa bahas semuanya. Aku bagi dulu. BTW teman-teman udah dapat soalnya belum ya? Atau belum? Udah Kak, ada di grup. Dikirim. Oke. Berarti aku nggak perlu ngirim lagi lah ya. Soalnya ini kan Zoom-nya agak tricky ya untuk nge-save per image gini. Teman-teman boleh banget nih nulis di buku kah atau mungkin nulis coret-coretannya di HP kah terkait dengan bagaimana pembahasannya gitu ya. Aman ya, Dek ya? Ya. Oke. Aku mau bagi soal dulu ya, teman-teman. Setuju nggak kalau aku tiba-tiba nunjuk siapa yang bahas? Boleh? Boleh Kak. Ready ya, nggak apa-apa. Ini belajar. Oke, nomor 7 aku mau yang jawab Agung. Ada Agung? 8. Oke, mantap Gung. Silakan ya Gung, nanti ya 7 ya. 8 Aurel. 8 Aurel Afisa ya. Aurel Afisa di sini nggak? Aurel Afisa masih di sini? Oke, mantap deh. Aurel Afisa terus 9. Dian Kartika ada? Terus 10 Dirzi Muhal.
Oke? Aku yang ngajar abis ini. Gimana? Aku tutor abis ini. Oh iya, sorry Mbak Dian. Oke, lanjut ke Dirsi Muhal. Aman ya, Dek ya? Kamu nomor berapa tadi? 9 ya? Dirsi? Apakah Dirsi di sini? Oke, 9 kita ganti aja. Ada Hikmal Fajri. Apakah di sini? Ada Kak. Oke, ntar nomor 10 aku mau sama Laila Kurnia. Boleh ya? Boleh ya, Dik? Tolong diingat lagi ya urutannya. Soalnya aku nggak begitu ingat tadi ada siapa aja. Ada Saya teh. Laila, ada. Iya. Dirsi Muhal nanti ya di next soal ya. Nanti Oh, siap. kita diskusikan lagi. Mungkin sebelum itu kita baca dulu terkait dengan ininya. Oke, I give you 40 seconds for reading this paragraphs. Tapi untuk yang bagian ini aku kasih waktu 10 detik ya. Silakan.